Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwah sekalian, alhamdulillah, hari ini insyaallah kita akan membahas satu tema tentang hal yang mungkin setiap saat kita jumpai, ada dalam kehidupan hari-hari kita, dan mungkin masih banyak juga di antara hal yang sudah biasa tadi disebutkan menjadi satu kerancuan dalam diri kita, yakni tentang masalah kebaikan atau kebajikan dan dosa. Kadang kita merasa samar atas satu perkara, apakah ini termasuk dalam kategori kebaikan yang sudah kita kerjakan atau akan kita kerjakan. Begitupun sebaliknya, apakah satu perbuatan yang kita kerjakan atau ada kita lakukan dalam kehidupan kita ini satu kemaksiatan, satu dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Terkadang memang sudah jelas, ada yang jelas, gamblang. Ya, seperti hal-hal yang kita katakan dalam kehidupan beragama pokok-pokok dasar keagamaan kita. Ya, seperti orang melaksanakan satu kewajiban dalam Islam, maka dia sudah pasti mengetahui bahwa ini adalah satu kebajikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita melaksanakan satu pelanggaran, satu kemaksiatan yang besar dosanya di sisi Allah pun kita tahu bahwa ini adalah sebuah dosa. Ya. Tapi di sisi itu semua tadi kita katakan bahwa terkadang ada hal-hal yang remang-remang bagi kita, ya, bahasa syar'inya adalah subhat bagi kita semua. Apakah ini sebuah kebaikan yang terkadang kita menjadi enggan untuk melaksanakan atau malah malas dalam melaksanakannya, atau ini menjadi dosa yang seharusnya kita tinggalkan tapi kita malah ini satu mungkin bukan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada perkara-perkara yang memang sebaiknya kita mengerti dengan benar agar jelas bagi kita bahwa ini dosa yang harus kita tinggalkan, melanggar dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, atau ini satu kebajikan yang senantiasa kita harus konsisten dalam melaksanakannya. Enggak ada keraguan lagi di dalamnya. Nah, dalam pembahasan ini coba kita lihat beberapa hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang hal tersebut, yang memberikan gambaran kepada kita semua bagaimana kita mengerti detail atau dengan benar apa yang dimaksud dengan kebajikan atau kebaikan yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang dimaksudkan dengan dosa dan kemaksiatan. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat An-Nawwas ibn Sam'an Al-Ansari radhiyallahu an. Dia berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal itsm. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebajikan dan dosa. Ini jelas, ya, yang kita bahas langsung pada poin intinya. Jadi sahabat An-Nawwas Ibnu Sam'an Al-Ansari bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan albir, kebajikan, kebaikan, dan apa yang dimaksud dengan al-itsm, dosa?
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-birru husnul khuluq, bahwa kebajikan itu adalah husnul khuluq, kemuliaan akhlak kita, ya. Wal ismu, dan dosa itu adalah mahaka fi sadrika wa karihta an yuttali'a alaihi an-nas, bahwa dosa itu adalah apa yang membuat hati kita ragu, apa yang membuat diri kita ragu tentang hal tersebut, dan Anda tidak menyukai jika itu dilihat oleh manusia. Ini definisi yang terkadang kita bisa saksikan dalam keseharian kita. Ada poin-poin di mana subhat di tengah kehidupan kita tentang dosa, tapi kita rasakan itu dalam diri kita. Ini satu hal yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi satu hal yang perlu kita ketahui dengan baik. Itu hadis yang pertama. Hadisnya sebenarnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, Ahmad, Tirmidzi, Ad-Darimi, bahkan Al-Imam Bukhari juga meriwayatkannya dari dalam kitab Adabul Mufradnya, ya. Tapi ini lafadznya lafadz Imam Muslim. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tabrani, ya, dari Abu Sa'labah Al-Khushaini, dia berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata ya Rasulullah, akhbirni ma yahillu li wa yahrumu alayya. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jelaskan kepadaku apa yang dihalalkan dan apa yang haram untukku. Dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang yang halal dan yang haram. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-birru ma sakatat ilaihin nafsu watma'anna ilaihil qalb, bahwa kebaikan, ya, adalah apa saja yang menjadikan jiwa menjadi tenang dengannya dan hati menjadi tentram, ya. Wal ismu, kata Rasulullah, sedangkan dosa malam taskun ilaihin nafsu wala yatma'inna ilaihi qalb wa in aftakal maftun, bahwa dosa ialah apa yang menjadikan jiwa tidak tenang dan tidak tentram kendati pun para pemberi fatwa berfatwa kepadamu, ya. Di sini dua hadis tadi menjelaskan kepada kita tentang kesamaan kebajikan dan dosa, yang dimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kebajikan itu adalah yang menenangkan, menentramkan jiwa kita semua dalam melaksanakannya atau melakukannya dalam semua perbuatan kita. Dan kemaksiatan dan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang ragu dan bahkan meresahkan diri-diri kita semua. Atau bahkan dari hadis riwayat Imam Muslim di atas disebutkan kita malu jika perbuatan ini dilihat oleh orang lain. Ya, ini dasarnya. Tentu kata para ulama mengatakan bahwa hal ini terjadi atas diri orang-orang yang beriman atau diri orang-orang yang senantiasa ingin kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi terkadang seorang merasa dirinya melakukan sebuah perbuatan dan dia samar terhadap perbuatan itu, apakah ini termasuk dosa dan kemaksiatan di sisi Allah Subhanahu wa taala atau bukan. Sesuatu dia terima, sesuatu dia kerjakan, sesuatu dia ucapkan,
Terkadang dia merasa ini perbuatan yang boleh-boleh saja. Ya. Tapi jika di hadis ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi panduan buat kita semua, bahwa hati-hati orang-orang yang ingin mencari kebaikan, yang senantiasa berusaha untuk meniti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada gambaran yang Rasulullah berikan kepada kita semua, ya, bahwa kalau kita merasa satu perbuatan, satu ucapan atau satu apapun yang menimpa diri kita, kita rasakan resah di dalam diri kita, kalau kita rasakan itu tidak membuat tentram hati-hati kita semua, ini sesuatu hal yang bisa jadi ini adalah sebuah dosa dan kemaksiatan. Ya, tentu kalau orang yang biasa melaksanakan kemaksiatan atau orang yang biasa melaksanakan satu perbuatan yang haram tidak akan merasakan itu. Ya, karena dia sudah biasa melaksanakan dosa, bahkan jangankan yang samar baginya, dosa-dosa yang jelas, dosa-dosa yang sudah besar sekalipun pandangan syariat, maka seorang yang melaksanakan kebiasaan berbuat dosa nggak merasa bahwa itu adalah satu kesalahan. Ya, lalu bagaimana dengan hal-hal yang masih dalam kategori dia pandang sebuah subhat dalam dirinya? Ini pertama bagi kita, bahwa dikatakan oleh para ulama tentang inilah satu gambaran yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan. Karena ingat ikhwas sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang hanif al-aslu. Ya. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa penciptaan kita manusia pada asalnya adalah manusia yang fitrah, manusia yang dalam keadaan suci. Lalu syaitan menggelincirkan manusia dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis dari Rasulullah yang sering kita baca dan kita dengar mengatakan bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ya. Bahwa setiap jiwa yang dilahirkan, setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan dia mengenal seharusnya hak-hak Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar. Maka untuk itu, jika kita memberikan satu arahan kepada seseorang, ini pengalaman buat kita semua, tentu teman-teman atau kita semua sering mendapatinya. Betapa ketika kita ingin mengajak orang ke jalan syariat agama Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan tentang apa itu Islam, siapa itu Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana hak-hak Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka kalau tidak ada yang memberikan subhat kepadanya, dia akan mudah menerima. Karena apa yang Allah syariatkan kepada manusia pasti berkesesuaian dengan fitrah penciptaannya. Nah, terkadang kalau kita dapati kesulitan dalam berdakwah kepada manusia untuk meniti jalan Allah, meniti jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kita dapati ada pembisik-pembisik yang memberikan subhat kepada orang tersebut, yang akhirnya mereka banyak menentang dakwah kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau mereka tidak ada yang membisikinya, maka mudah sekali dakwah itu diterima. Kenapa? Karena akan terjadi satu hal yang pas presisi antara syariat Allah Subhanahu wa taala dan asal penciptaan manusia. Bahkan banyak kita dapati orang-orang yang di luar Islam, ya, jika diberikan penjelasan tentang Islam, diberikan penjelasan tentang syariat Allah Subhanahu wa taala, maka akan mudah menerima apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala jika dia ingin mencari kebenaran. Ya. Nah, begitu kebaikan yang tadi kita bahas, bahwa kebaikan dan keburukan itu demikian adanya. Jika orang-orang yang senantiasa menginginkan kebaikan ke jalan agama Allah Subhanahu wa taala akan mudah mengerti bahwa kalau dikatakan tadi kebaikan
hadis yang pertama dikatakan kebaikan itu adalah husnul khuluq. Husnul khuluq ini satu perkara yang sangat umum sekali. Ya, bisa dikatakan kebaikan akhlak kepada makhluk dan kebaikan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika bicara tentang al-khuluq berarti khuluq kepada al-khaliq maupun kepada makhluk yang lainnya. Ya. Dan begitu bicara tentang kemaksiatan, bahwa apa saja yang membuat resah jiwa kita, apa saja yang membuat bimbang diri-diri kita. Ya, kalau teman-teman di fun racing misalkan, atau orang-orang yang mendapatkan pekerjaan di bagian tersebut seringkali menerima hadiah. Nah, ini kan terkadang bagi kita ini boleh atau tidak boleh. Ada kebimbangan dalam diri kita. Ya. Nah, kalau sudah terjadi hal tersebut, maka tinggalkan. Ya. Apalagi kalau kita katakan ini malas kita buka di tengah manusia, atau kita malu diketahui oleh manusia, ini satu hal pasti yang biasanya adalah satu hal yang diharamkan oleh Allah dan satu kemaksiatan. Ya. Atau yang lainnya, itu contoh yang memudahkan. Begitu di bagian-bagian lainnya atau di kehidupan kita hari-hari, jika satu hal kita dapati itu meresahkan kita, maka tinggalkan. Jika ini tidak memberikan ketenangan, ketentraman dalam hati-hati dan jiwa kita semua, jauhi, tinggalkan. Ya, karena ini adalah indikasi dari apa yang tadi disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah sebuah dosa dan pelanggaran dalam sisi syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun nanti banyak satu hal fatwa dikatakan, ya, walaupun banyak fatwa memberikan kepada Anda, ya, jika kita tidak senang dalam ini, sudah tinggalkan, jauhi, karena ini lebih berkesesuaian dengan hadis-hadis Rasulullah SAW yang juga dikatakan, ya, bahwa al halal bayyin, ya, wal haramu bayyin, ya, wa bainahuma amrun mustabihat, bahwa yang haram jelas, yang halal pun sudah jelas, dan ada di antara keduanya itu hal-hal yang subhat, ya, perkara-perkara yang samar bagi kita semua. Nah, perkara-perkara yang samar, maka untuk menjaga din, agama kita dan kehormatan kita, diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dihindari, untuk dijauhi, karena itu menjaga agama dan kehormatan kita. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah tadi dalam riwayat Imam Muslim dan Imam At-Tirmidzi, dikatakan bahwa kita merasa tidak tenang dengannya, merasa resah dengannya, maka jauhi, tinggalkan, ya. Nah, ketika bicara tadi albir, ini banyak sekali para ulama menjelaskan, ya, tentang makna albir tadi, kebajikan. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan bahwa albir adalah satu kata yang mencakup setiap perbuatan baik dan perkara-perkara kebajikan secara umum. Jadi apa saja itu kebaikan yang diucapkan, dilaksanakan, diniatkan, difikirkan, dan semuanya menjadi amal saleh buat kita, itu adalah kebaikan-kebaikan. Baik dia berkaitan dengan urusan keduniaan maupun lebih-lebih urusan tentang agama kita, tentang akhirat kita. Jadi kebaikan sekecil apapun itu termasuk daripada yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam husnul khuluq, ya, kebaikan dalam hal yang dikatakan oleh Rasul tadi albir, kebajikan. Dan memang dalam ayat yang lain pun dikatakan dengan jelas, bahkan, ya, kalau kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 177, bahkan lebih luas dari itu semua, ya. Bahkan keimanan kita kepada Allah, kemudian amal saleh kita yang berbuah dengan perbuatan, itu juga semua cakupannya adalah kata-kata kebajikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di ayat itu Allah Subhanahu wa taala katakan albir, ya,
walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Ini dalam cakupan batinnya, jiwanya, bahwa yang dimaksud kata-kata albirra, akan tetapi kebajikan itu adalah barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada yaumil akhir, dan kepada malaikat-malaikatnya, dan kepada kitab-kitabnya, dan kepada para rasulnya. Kemudian dikatakan juga wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil was-sa'ilina wa fir riqab. Kebajikan juga termasuk di dalamnya adalah memberikan harta yang dia cintai kepada siapa? Karib kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, ibnus sabil, orang yang kehabisan bekal, wasailin, orang-orang yang meminta, wa fir riqab, ya, yang untuk memerdekakan hamba sahaya. Ditambah lagi oleh Allah katakan wa qamas salah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Ya. Dan juga orang yang mengerjakan salat, membayar zakat, menunaikan janji jika dia berjanji, sabar terhadap apapun yang dia rasakan dari keberatan-keberatan dalam kehidupan ini. Al-ba'sa wad-dharra, ya, ketika menimpa dirinya, maka merekalah orang-orang yang jujur dan merekalah orang-orang yang bertakwa. Itu cakupan albir dikatakan, bahkan bukan cuma perbuatan tapi semua apa yang batin dan lahir yang dikerjakan dalam cakupan itu semua, maka itulah kebajikan. Ya. Jadi jika ada hal tersebut dalam kehidupan kita semuanya, maka ini termasuk kebajikan yang senantiasa harus kita kerjakan, yang harus jangan ragu tentang hal tersebut. Ada pahala balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita lihat tadi dikatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, katakan bahwa albirru husnul khuluq. Ya, maka husnul khuluq kata Imam Ibnul Mubarak, beliau mengatakan husnul khuluq itu adalah bastul wajh. Apa namanya? Keceriaan wajahnya jika berhadapan dengan saudaranya. Wajahnya murah senyum. Maka di hadis yang lain katakan tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Ya. Ini pun bagian dari albir. Jadi jangan merasa kalau kita senyum kepada saudara kita itu cuma hal yang biasa, cuma hal yang adat kebiasaan, bukan. Ini bagian dari ketakwaan, bagian dari kebajikan yang ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini harus dijadikan sebagai sebuah hal mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya ketika kita diminta untuk menundukkan diri kepada syariat, maka semua hal yang menjadi kebiasaan kita yang tidak sesuai, kita sesuaikan. Arti kalau teman-teman yang biasanya jaim apa ya? Yang biasanya suka pemalu lah bahasa kita ya. Kalau jalan nunduk aja gitu kan. Jangankan temennya lewat, ustadznya lewat juga nggak ditegur. Jangankan ini. Kadang orang yang lebih tua darinya tidak ditegur sedikit pun. Memang menundukkan pandangan benar. Ya, tapi bukan menundukkannya secara tabii kita. Tapi yang dimaksudkan godul basar itu jika melihat yang diharamkan, memalingkan wajahnya. Jadi bukan kebiasaan kita jaim gitu ya, nunduk aja jalannya. Ada saudaranya, tetangganya, ya akhirnya banyak tuduhan-tuduhan. Ya, dai nggak pernah negur, nggak pernah nyapa, boro-boro nyapa, akhirnya semua tuduhan-tuduhan buruk ya disematkan gara-gara cuman itu aja gitu. Padahal kalau kita katakan ini kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kemudian dikatakan
Ini hal yang mudah ya buat kita semua, bahwa ini adalah bagian dari kebajikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa badlul ma'ruf. Ya. Kemudian berbuat kebaikan tadi, sebaik apapun, sekecil apapun bantuan atau pemberian yang kita berikan, ini adalah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik dengan tenaga, dengan pikiran, dengan harta, dan semua yang kita miliki, apa saja. Ya. Jika itu merupakan sebuah kebaikan di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita, maka ini kebajikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang ketiga adalah, kata Ibnu Mubarak, adalah waqaful adza, menahan diri dari menyakiti orang lain, dari membuat orang merasa tidak nyaman dengan kita. Ini juga bagian dari kebaikan. Bahkan kalau kita menyempitkan orang dalam hal-hal yang sederhana, kita udah berpikir, ini mengganggu nggak ya? Ini kira-kira mengganggu tetangga saya nggak? Ini kira-kira pintu saya begini, parkir motor saya keganggu tetangga nggak? Karena kan kita gitu, ya, nggak merasa bahwa kita asik aja parkir, asik aja naro barang gitu ya, tanpa peduli ini mengganggu saudara kita, mengganggu teman kita, mengganggu orang lain, mengganggu tetangga kita, gitu. Bahkan ini kalau kita perhatikan, ini bagian dari kebajikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, gitu. Begitu semua hal. Makanya tadi kita katakan, karena kita bicara tentang kebaikan dan dosa, jadi bahwa secara umum yang besar dan yang halal sudah jelas, tapi banyak perkara-perkara yang kita kadang masih samar tentangnya, ya, dan merasa tadi ini satu hal yang bukan bagian dari kebaikan, atau sebaliknya ini bukan bagian dari dosa, dengan mudah kita kerjakan, kita lakukan, ya. Jadi kalau ada sesuatu hal tadi kita katakan ini adalah bagian kebaikan yang bisa kita kerjakan, laksanakan. Karena pasti kalau ini dikatakan kebajikan dalam syariat di sisi Allah Subhanahu wa taala, ada pahala yang Allah pasti bayarkan buat kita semua. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun kebajikan itu pasti akan ada balasannya. Bahkan balasannya bukan cuma setimpal semisal dengan kebajikannya, tapi dilipat gandakan. Al-hasanatu, ya, bahwa kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Nah, ini poin bahwa ketika seorang ingin meraih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi tidak ada satu peluang pun kebaikan yang bisa kita kerjakan, maka laksanakanlah, kerjakanlah. Sampai tadi katakan bastul wajh, ya, mendatangi saudaranya, temannya, keluarganya, orang-orang yang dekat dengannya, semuanya dengan wajah yang ceria. Kalau kita bete, tahan. Ya, jadi kita kaum muslimin diminta untuk melokalisir permasalahan. Jadi kalau ada masalah di rumah dengan istri, ya sudah di rumah saja masalahnya, jangan keluar masih dibawa-bawa. Yang tadi kita katakan akhirnya temennya dicuekin, ya, ustadznya dicuekin, siapa saja ketemu dicuekin gara-gara punya masalah. Punya masalah di kantor, begitu semua. Ya, ketika keluar dari kantor seharusnya selesai masalahnya, gitu ya. Jangan sampai dibawa akhirnya istrinya ikut kena imbasnya, anaknya kena imbasnya. Ya, ini penting sekali. Dan wajah yang ceria, membiasakan diri dengan satu hal yang berat dengan menghadapi, ini menjadi meringankan kita dalam menghadapi permasalahan-permasalahan itu. Ya, ingat bahwa kebajikan itu akan banyak efeknya. Ya, sekecil apapun kebajikan yang kita berikan kepada saudara kita atau kepada orang lain, ya, maka itu semuanya akan bermanfaat untuk kita dan berefek keseluruhan buat kita. Begitu dosa, ya, juga dia akan berimbas, berefek kepada kita semua, dan akan menjadikan satu balasan yang nanti kita akan dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa saja yang jika itu kita merasa ragu tentangnya, yang membuat itu kita tidak tentram jiwa kita semua, maka tinggalkan, jauhi,
karena ini pasti sebuah dosa. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan jelas mengatakan hal tersebut, gitu. Jadi apa saja yang nggak merasa tentram, apalagi ditambah kalau kita merasa malu jika saudara kita mengetahuinya, orang lain mengetahuinya. Itu udah pasti alamat dosa dan kemaksiatan. Ya. Jadi kadang hati kita kan perkara-perkara syubhat itu kata Rasulullah tadi sangat sedikit yang mengetahuinya. Tapi kebanyakan kita kaum yang awam itu akan tersubhatkan dengan itu semua. Nah, ada satu petunjuk yang tadi disampaikan oleh Rasulullah menjadi satu standar buat kita semua untuk membedakan. Jadi kalau kita belum mengerti tentangnya, tidak mengetahui hukum-hukumnya dengan jelas, apalagi ditambah ada keresahan dalam diri kita, sudah selesai buat kita. Ini dosa dan kemaksiatan. Gitu. Ya, dan itu biasanya perkara-perkara yang tadi kita katakan, perkara-perkara yang kita dapat alami dalam kehidupan kita. Ya, baik di kantor, di rumah, di tengah masyarakat, dalam bisnis kita. Ini kok banyak perkara-perkara yang subhat, gitu ya. Tentang hal yang kita nggak tahu. Itu masih banyak sekali, ya, karena luasnya ilmu itu, maka apa yang kita ketahui seakan masih sedikit sekali. Nah, untuk ini batasan dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam menjadi perkara yang amat penting buat kita semua untuk mengetahui apa hakikat dosa dan kemaksiatan itu. Ya. Jadi kalau kebaikan adalah apa saja yang menunjukkan kita kepada ketenangan jiwa kita, kata Rasulullah tadi. Ya, kalau kita kerjakan, kita ucapkan, itu membuat kita tenang, membuat kita tentram jiwa kita, ini pasti alamat kebaikan. Begitu sebaliknya, jika dia mengganggu kita, jika dia meragukan, jika dia membuat resah kita, dan kita merasa malu jika perkara ini diketahui orang lain, selesai. Ini pasti kemaksiatan, jauhi dan tinggalkan. Itu poin yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan sekali lagi ini tambahan buat jiwa-jiwa kita semua tanpa terkecuali yang terus ingin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah tetap teguhkan kita untuk melaksanakan hal-hal yang besar dalam syariat ini, yang melaksanakan kewajiban-kewajiban kita dan meninggalkan larangan-larangan yang menjadi batasan-batasan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita jauhi dan kita tinggalkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk mendeteksi mana hal-hal yang ma'ruf dan mana hal-hal yang mungkar untuk kita jauhi dan kita hindari. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.